Ini adalah Don Van Hau. Dia adalah pemain sepak bola yang berasal dari Vietnam yang mungkin bisa dikatakan sebagai pemain yang paling dibenci oleh supporter Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya komentar negatif yang dilontarkan kepada pemain asal Vietnam tersebut. Bahkan saking dibencinya, ia pernah mendapatkan teror dari ratusan ribu orang Indonesia yang mencoba menghujatnya di sosial media. Apa yang membuat Don Van Hau begitu dibenci? Kita akan bahas di video ini. Jadi semuanya berawal dari gelaran SEA Games tahun 2019 lalu. Sebagai pemain yang berposisi sebagai bek kiri di klub Liga Eredivisie Belanda yaitu FC Heerenveen, banyak supporter Vietnam yang berekspektasi tinggi untuk menantikan Don Van Hau pada gelaran turnamen yang digelar di Kamboja tersebut. Dan turnamen itu, Vietnam dan Indonesia tergabung dalam satu grup bersama Thailand, Singapura, Laos, dan Brunei. SEA Games pun dimulai. Indonesia menghadapi Thailand pada pertandingan pembuka. Di menit ketiga, Egy Maulana Fikri berhasil mencetak gol perdana yang menjadikan skor menjadi 1-0 untuk Indonesia. Namun setelah itu, Evan Dimas dan kawan-kawan terlihat kesulitan untuk menambah keunggulan lagi. Hingga pada akhirnya di menit ke-86, Osvaldo Hai berhasil mencetak gol tambahan untuk memimpin keadaan menjadi 2-0 hingga akhir pertandingan. Nah, di sisi lain, Vietnam sukses membantai Brunei Darussalam dengan skor 6-0 pada pertandingan pertama mereka. Di match ini, Don Van Hau sengaja tidak diturunkan untuk menghemat fisiknya, mengingat Brunei bukanlah ancaman bagi mereka. Hasil dari kedua pertandingan ini pun membuat persaingan antara Indonesia dan Vietnam menjadi pertandingan yang sangat dinantikan. Indonesia dijadwalkan akan bertemu Vietnam di match ketiga pada tanggal 1 Desember 2019. Setelah sukses ikut serta dalam melibas Laos pada match kedua, Don Van Hau menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan untuk menghadapi Indonesia. Pertandingan pun dimulai. Mengingat kesuksesan Vietnam membantai kedua lawannya di dua match sebelumnya, Indra Safri cenderung mencoba untuk memakai taktik bertahan di match ini. Di menit ke-22, Rio Fahmi berhasil mencetak gol perdana setelah menyambut bola pantulan berkat blunder yang dilakukan oleh kiper Vietnam. Dengan gol tersebut, Indonesia mencoba memarkir bus untuk mempertahankan keunggulan sepanjang laga. Dan disinilah awal tensi yang panas antara Vietnam dan Indonesia dimulai. Pemain Vietnam termasuk Don Van Hau mulai memperlihatkan permainan yang cukup kasar kepada para pemain Indonesia. Dengan tensi permainan yang semakin memanas dan serangan gelombang yang dilunturkan oleh Vietnam, pada menit ke-64 mereka akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dari gol sundulan Nguyen Tah Chung. Selang beberapa menit, tepatnya pada menit ke-90, gawang Nadeo kembali jebol melalui tembakan keras dari Nguyen Hoang Duc dari luar kotak penalti. Vietnam pun berhasil mencuri kemenangan dengan skor 2-1 di akhir pertandingan. Namun terlepas dari hasil itu, Indonesia tetap lolos dari babak grup setelah berada di peringkat kedua pada grup B di gelaran SEA Games itu. Di babak semifinal, Indonesia mampu menggulingkan Myanmar dengan skor 4-2. Sementara Vietnam berhasil mencetak 4 gol tanpa balas ketika menghadapi Kamboja. Hasil ini membuat Indonesia bertemu kembali dengan Vietnam pada gelaran final SEA Games untuk memperebutkan medali emas. Dengan pertemuan sebelumnya yang berlangsung cukup panas dengan banyaknya permainan kasar dari para pemain Vietnam, banyak orang yang memprediksi pertandingan ini akan menjadi menegangkan untuk Indonesia. Dan benar saja, pada menit ke-17, pemain Vietnam tidak lain tidak bukan yaitu Don Van Hau terlihat menginjak kaki Evan Dimas dengan sengaja. Jika kita melihat dengan jelas, tentunya kejadian ini bukanlah suatu hal yang dilakukan dengan maksud merebut bola, melainkan Van Hau mencoba secara terang-terangan mencoba mencederai kapten timnas Indonesia saat itu. Entah ini emang dilakukan dengan sengaja atau bisa saja mungkin dikarenakan instruksi dari pelatih, kita tidak tahu. Yang jelas, Evan Dimas adalah pemain yang sangat penting bagi Indonesia pada saat itu. Dengan tackle yang sangat berbahaya tersebut, Evan Dimas terpaksa harus mengalami cedera yang sangat parah dan tidak bisa melanjutkan permainan sehingga digantikan oleh Sarian Abimanyu di sisa pertandingan. Absennya Evan Dimas yang mengontrol lini tengah Garuda sepertinya sangat berasa ke permainan. Karena setelah itu, pada menit ke-39, Don Van Hau berhasil mencetak gol perdana yang memimpin mereka menjadi 1-0. Dan di babak kedua, Vietnam berhasil mendapatkan 2 gol lagi, termasuk gol tambahan dari Don Van Hau lagi. Hal ini membuat skor akhir menjadi 3-0 dengan kemenangan Vietnam yang membuat mereka mendapatkan medali emas.
Dengan 2 golnya ke gawang timnas Indonesia dan insiden mencederai Evan Dimas secara brutal, menjadikan nama Don Van Gaal dihujat di mana-mana. Bahkan di Instagram pribadinya, terlihat ada sekitar 300.000 netizen Indonesia yang berkomentar untuk memberi hujatan kepada pemain asal Vietnam ini. Dan itu pun baru di Instagram. Di sosial media lainnya, ia juga sempat trending yang membuat namanya dihujat di mana-mana. Namun walaupun begitu, pada akhir pertandingan, Don Van Gaal mengakui kalau ia sudah meminta maaf kepada Evan Dimas terkait tindakan tidak terpuji tersebut. Dalam sepak bola, benturan keras terkadang tak dapat dihindari. Situasi itu membuat Evan Dimas cedera. Benturan terjadi di atas lapangan, tetapi di luar lapangan kami memiliki gairah yang sama terhadap sepak bola. Saya meminta maaf kepada Evan Dimas dan ini akan menjadi pembelajaran untuk saya lain kali dan saya akan bermain lebih baik lagi, ujar pemain asal Vietnam tersebut. Walaupun sudah meminta maaf, banyak dari supporter Indonesia yang menilai kalau permintaan maaf itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Karena jika andai Garuda diperkuat oleh Evan Dimas sampai akhir pertandingan, mungkin hasilnya bisa saja berbeda. Ditambah lagi dengan kondisi Evan Dimas yang cukup menyedihkan setelah cedera parah yang dialaminya tersebut. Karena banyak orang yang mengatakan kalau kejadian inilah yang menjadikan karirnya perlahan mulai menurun. Dari dulunya sebagai salah satu pilar penting Garuda, menjadi tidak pernah lagi dipanggil oleh Sintayong. Bahkan di klub level juga, Evan Dimas tercatat hanya main 6 kali di sepanjang Liga 1 musim ini. Jadi karena aksi tersebutlah yang membuat penggemar timnas akan selalu mengenalnya sebagai pemain yang paling kotor pada saat melawan Indonesia. Tapi tidak ada yang kita bisa lakukan selain menerima kejadian ini dan move on untuk kembali menatap masa depan. Hari demi hari berlalu, Indonesia kembali akan bertemu Vietnam pada gelaran semifinal AFF tahun 2022. Leg pertama, Don Van Gaal diturunkan masuk di starting line up dengan maksud mencoba untuk menghadapi Jacob Sayuri. Jual beli serangan pun terjadi antara kedua tim. Namun lagi-lagi pada match ini, Van Gaal kembali bermain cukup kasar kepada para pemain Indonesia. Di menit ke-17, dia sempat terlihat mendorong Asnawi dengan sengaja. Di babak kedua, tensi permainan semakin memanas. Saat itu, pemain nomor urut 3 Vietnam mencoba merebut bola dari Marcelino Ferdinand yang sepertinya membuat kaki mereka saling terbentur yang mengakibatkan Marcelino terlihat kesakitan. Melihat temannya yang jatuh, Asnawi Mangku Alam mencoba untuk membalas dendam dengan merebut bola tersebut. Namun ketika bola terlepas dan Dendi Sulistiawan mencoba merebut bola itu, disinilah insting pemain ala Tarkham dari Don Van Gaal sepertinya mulai aktif. Saat itu, dia terlihat mencoba melakukan tackle yang keras menggunakan kedua kakinya kepada Dendi Sulistiawan. Nah, untungnya, tackle brutal itu hanya mengenai sedikit bagian kaki dari Dendi. Karena kalau misalkan andai tackle itu terkena sebagian besar atau seluruh bagian kakinya, ini bisa saja membuat kasus Evan Dimas jilid 2 terjadi lagi. Nah, tapi hal yang paling uniknya setelah melakukan tackle tersebut, Don Van Gaal yang terlihat kesakitan, seakan-akan tackle alat terekamnya itu mengenai dirinya sendiri. Apalagi ditambah reaksi opa-opa imut dari kursi pelatih yang terlihat panik akan kejadian ini, menandakan pertandingan memang berlangsung semakin memanas. Namun aksi Don Van Gaal menghadapi Indonesia belum sepenuhnya berakhir. Saat itu pada menit injury time, dia kembali terlihat mencoba bermain kasar dengan percobaan tendangan kerasnya ke kaki Kambuaya. Tensi permainan pun semakin tinggi. Indonesia semakin kesulitan untuk mencetak gol dikarenakan pemain Vietnam yang bermain semakin agresif. Skor 0-0 pun berakhir hingga akhir pertandingan di leg pertama ini. Melihat pertandingan yang tidak terpuji dari Van Gaal, Sintayong mencoba kritik keras kinerja wasit yang memimpin pertandingan. Karena menurutnya, bek kiri asal Vietnam itu layak mendapatkan kartu merah dikarenakan permainannya yang cukup keras pada para pemain Indonesia. Hal ini diungkapkan langsung ke Instagram pribadi Sintayong yang mengatakan, tidak boleh usaha pemain yang dibuat selama ini tenggelam karena wasit. Wasit dan pemain harusnya fair play sama-sama dan saya berharap semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini. Dalam postingan itu, ia juga membagikan 3 klip video yang merupakan kompilasi dari pertandingan kasar Van Gaal ketika melawan Indonesia dan juga 1 klip ketika melawan Malaysia. Di leg kedua, Indonesia kembali bertemu Vietnam di kandang mereka.
Bermain di kandang tentunya menjadi keuntungan bagi semua pemain Vietnam, apalagi untuk Don Van Hau. Jika dia berani bermain kasar saat pertandingan di Gelora Bung Karno, pastinya dia juga berani bermain kasar di kandangnya sendiri. Pertandingan pun dimulai. Ketika match baru berjalan 3 menit, gawang Nadeo harus puas kebobolan setelah Nguyen Tin Lin berhasil memanfaatkan umpan lambung yang ditujuinya. Nah, pada menit ke-7, Don Van Hau kembali beraksi. Ia menjadi orang yang pertama melakukan pelanggaran setelah berkontak fisik secara langsung yang membuat Sadil Ramdhani terjatuh. Dengan kejadian itu, pertemuan dari kedua tim berlangsung intens sejak awal pertandingan. Pelanggaran demi pelanggaran serta provokasi pada pemain semakin banyak terjadi dari kedua tim. Walaupun sedang memimpin keadaan, para pemain Vietnam terlihat tetap saja bermain agresif. Hingga pada menit ke-33 ketika Van Hau memegang bola, Asnawi mencoba untuk menghalangi pergerakannya yang membuat terjadinya kontrak fisik sehingga kedua pemain itu terlihat jatuh karena sama-sama kesakitan. Nah, insiden ini mengundang drama antar pemain di lapangan, bahkan sampai pelatih imut Vietnam sempat turun di lapangan untuk mengkomplain akan hal ini. Ya, seperti yang kalian lihat, tensi pertandingan semakin memanas. Dengan Indonesia yang haus akan gol serta pemain Vietnam yang semakin agresif, membuat banyak drama yang terjadi di pertandingan ini. Selang beberapa menit, tepatnya pada menit ke-37, battle antara Asnawi Mangkualam dan Don Van Hau kembali terjadi. Saat itu, Van Hau mencoba untuk menyerang dari sisi kiri yang mengharuskan dia untuk berhadapan dengan Asnawi. Namun ternyata Asnawi terlihat terjatuh dikarenakan kalah dalam adu body dan diduga adanya pemukulan ke wajahnya pada saat itu. Entah kejadian ini dilakukan secara sengaja atau tidak, kita tidak tahu. Yang jelas memang terlihat seperti ada pergerakan tangan Van Hau yang sepertinya mengarah ke muka Asnawi. Aksi tersebut membuat banyak pemain lainnya tidak terima permainan dari Don Van Hau sepanjang pertandingan. Bahkan Mark Locke sendiri sempat terlihat menolak untuk berjabat tangan dengan Van Hau sebagai bukti kekesalannya terhadap pemain Vietnam itu. Namun terlepas dari tensi yang semakin memanas, pada menit ke-47 Vietnam berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 dari gol sundulan Nguyen Tin Lin lagi. Perseteruan antara Van Hau dan para pemain timnas Garuda terutama Mark Locke terus terjadi sepanjang pertandingan. Van Hau pun perlahan-lahan menjadi pemain yang paling dibenci oleh pemain Indonesia. Namun hingga akhir pertandingan, ternyata Indonesia tidak mampu menaklukkan pertahanan Vietnam dan gagal mencetak 1 gol pun, sehingga skor akhir menjadi 2-0 hingga akhir pertandingan. Kekalahan itu menjadikan Indonesia gagal lolos ke final Piala AFF pada tahun 2022 itu. Kecaman dan hujatan kepada Van Hau semakin bergema di mana-mana. Banyak orang Indonesia yang semakin membencinya, mulai dari pemain hingga para supporter. Namun walaupun begitu, Van Hau sepertinya tidak begitu peduli akan semua itu. Karena baru-baru ini ia kembali sesumbar dengan meremehkan pemain naturalisasi Indonesia. Jika pemain-pemain itu memang bagus, mereka akan bergabung dengan timnas Belanda atau negara lain yang latar belakang sepak bolanya maju di Eropa ketimbang bersedia dinaturalisasi oleh Indonesia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia hanya selevel Asia Tenggara. Kami tinggal turun ke lapangan dan berjuang keras, ucap mantan pemain yang hanya mendapatkan 1 caps ketika bermain di Belanda itu. Dengan semua hal yang tadi kita bahas, sepertinya kita semua bisa setuju kalau Don Van Hau adalah pemain yang paling menjengkelkan dan mungkin yang paling dibenci oleh masyarakat Indonesia. Karena Malaysia saja yang selama ini terkenal dengan rival berat Indonesia di sepak bola, tidak ada pemain mereka yang bisa sampai kita benci dan menjadi kontroversial seperti ini. Atau mungkin kalian mempunyai nama lain yang kira-kira lebih menjengkelkan dari Don Van Hau ini. Kalian bisa komen di bawah.